Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir zaman ini, ada saja pengajaran-pengajaran yang dikatakan Alkitab, every wind of doctrine atau every wind of teaching, rupa-rupa angin pengajaran. Salah satunya adalah pengajaran yang mengatakan bahwa orang percaya karena kasih karunia sudah tidak perlu lagi untuk mengaku dosa karena kita sudah tidak berdosa di hadapan Allah. Kalaupun mengaku dosa, maka itu hanyalah formalitas hubungan seperti anak dengan bapa yang juga tidak harus karena Bapa sangat-sangat mengasihi dan maha tahu tentang kita anak-anaknya. Karena kasih karunia pula tidak perlu lagi mengaku dosa karena itu adalah tuduhan iblis karena faktanya kita sudah menjadi anak-anak Allah. Itu akan membuat kita disibukkan dengan menghitung-hitung dosa setiap hari. Begitu kata mereka. Kedengarannya tidak salah, karena adalah merupakan satu fakta yang objektif dan final bahwa salib Kristus telah menyelesaikan dan menghapus dosa manusia sekali untuk selamanya. Dan ia sudah melupakannya, tidak mengingatnya lagi. Alkitab juga berkata bahwa pengampunan dosa itu bersifat kekal. Bahkan sebelum kita lahir, dosa kita telah ditanggung Tuhan Yesus di atas salib. Akan tetapi, apakah benar bahwa setelah seseorang percaya menerima kasih karunia keselamatan, ia serta-merta sudah tidak dapat berbuat salah dan dosa di hadapan Allah? Nah, kita akan mempelajarinya di dalam beberapa kali pembahasan mengenai dosa ini, dan saat ini kita beri judul, Jika Seorang Berbuat Dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b sampai 2a, di sana dikatakan, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Saudara-saudari, ketika seseorang baru percaya Tuhan, maka secara rohani, orang itu adalah bayi rohani yang sudah tentu tidak langsung serta-merta menjadi dewasa dengan sendirinya. Nah, apakah masih bisa terjatuh? Sudah pasti, karena kita tidak langsung bisa berjalan, apalagi berlari dalam jalur perlombaan seperti yang Paulus katakan. Juga di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1, di sana Paulus mengkategorikan bayi-bayi rohani ini sebagai orang yang belum dewasa di dalam Kristus. Dalam ayat ini, Rasul memandang kaum beriman di Korintus mutlak milik daging, terdiri atas daging, dan benar-benar adalah daging. Memang perkataan ini sungguh sangat berat, sebab mereka adalah orang-orang yang percaya yang telah beroleh kasih karunia. Kitab ini dengan jelas mewahyukan bahwa seorang beriman mungkin adalah merupakan salah satu dari 3 jenis manusia, yaitu manusia rohani yang hidup di dalam roh, yang kedua manusia jiwani yang hidup di dalam jiwa dikendalikan oleh jiwa atau hayat alamiahnya, dan yang ketiga manusia milik daging dan bersifat tubuh daging, berada dalam daging dan hidup dalam daging, di bawah pengaruh sifat tubuh daging maksudnya. Inilah apa adanya dan jenis-jenis orang Kristen di dalam 1 Korintus. Tuhan mengharapkan semua orang beriman bisa menggunakan kasih karunia-Nya untuk menjadi manusia jenis manusia rohani. Maksudnya ialah, di dalam masa-masa pertumbuhan inilah kita masih bisa salah dan bahkan bisa jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dan ini Tuhan tahu, karena Ia Maha tahu. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa bukan karena demikian kita masih bisa binasa. Orang percaya ketika menerima Tuhan Yesus, maka di dalamnya ada hayat yang kekal. Hayat yang kekal ini adalah unsur ilahi dalam Roh Kudus yang berhuni di dalam roh kita. Dan unsur kekal inilah yang akan membawa kita ke dalam kekekalan yang akan datang. Nah, kita lanjut. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah perbedaan antara dosa dan dosa-dosa. Dosa tunggal dan dosa jamak. Menurut Alkitab, dosa berhuni di dalam kita, di dalam daging kita.
Roma pasal 7 ayat 20 mengatakan, tetapi jika apa yang tidak hendak aku lakukan, yang aku lakukan, ini bukan aku yang melakukannya, tetapi dosa yang berhuni di dalamku, kata Paulus. Nah, kata berhuni di sini menyatakan bahwa dosa adalah sesuatu yang hidup di dalam daging kita. Dosa yang digambarkan di dalam Roma pasal 7 adalah personifikasi dari iblis sebagai suatu pribadi yang hidup dalam daging kita, yang aktif melakukan kegiatannya. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan dosa. Kegiatan dosa adalah kegiatan dari persona ini yang mengambil kesempatan melalui perintah hukum Taurat Tuhan yang menuntut untuk mengerjakan apa yang Ia inginkan dari kita, sementara kita tidak mampu untuk memenuhi hukum Taurat itu. Roma 7 ayat 8. Maka selanjutnya, dosa yang identik dengan Taurat ini dapat menipu kita dan bahkan membunuh kita yang mau memenuhi Taurat. Roma 7 ayat 11. Menurut perkataan Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 17, dosa berhuni di dalam kita dan melakukan perbuatan-perbuatannya di dalam kita. Paulus berkata, jadi sekarang bukan aku yang melakukannya, tetapi dosa yang berhuni di dalamku. Di sini ada kata berhuni di dalamku. Jadi dosa ada di dalam kita. Selain itu, Paulus juga sebelumnya telah mengatakan bahwa dosa itu sudah masuk ke dalam manusia. Roma pasal 5 ayat 12. Ia dapat memerintah kita untuk berbuat dosa. Roma 5 ayat 21. Bahkan bisa berkuasa atas orang-orang. Mengerjakan maut di dalam kita. Roma 7 ayat 13. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Roma 7 ayat 9. Dosa adalah satu benda hidup yang berhuni di dalam kita dan melakukan hal-hal yang melawan kehendak Allah, bahkan melawan kehendak kita. Apakah kehendak Allah yang menjadi seharusnya kehendak kita? Yaitu agar kita hidup dan memperhidupkan kasih karunia. Maka sebagaimana dosa dapat bekerja dalam kita, memerintah kita, menguasai kita, mengerjakan maut dalam kita, maka kasih karunia juga berkuasa dan menguasai kita oleh karena kebenaran untuk hayat yang kekal. Bahasa Yunaninya adalah Zoe. Melalui Yesus Kristus. Roma 7 ayat 21. Kasih karunia ini berkuasa oleh kebenaran kepada hayat melalui Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran di sini adalah perbuatan benar, atau lebih tepatnya perbuatan keadil benaran, righteousness, kepada hayat melalui Yesus Kristus. Jadi kasih karunia ini untuk memberikan hayat kepada kita. Dan hayat ini adalah diri Allah melalui Yesus Kristus yang mengerjakan segala kehendak Allah dari dalam kita. Nah, kata dari dalam kita ini apa? Adalah roh kita. Maka kasih karunia ini ada dan beroperasi di dalam roh kita. Ketika kita hidup di dalam roh, maka Kristus yang adalah roh itu akan membebaskan, menguasai, dan mengerjakan apa kehendak roh bagi kita yang sudah tidak ada lagi di dalam bayang-bayang hukum Taurat yang mematikan. Maka hidup oleh roh adalah hayat. Dan hayat adalah Kristus itu sendiri. Ini adalah pengalaman yang harus kita alami di dalam pertumbuhan rohani kita hari ini. Sejak kita menerima Tuhan. Sejak kita dilahirkan kembali. Namun apakah kita selalu hidup di dalam roh? Memperhidupkan Kristus setiap saat? Belum tentu. Kita bukan saja hanya hidup di dalam fakta yang telah rampung dan telah selesai oleh Kristus di atas salib. Tetapi kita harus senantiasa hidup di dalam pengalaman kita akan salib ini. Yaitu hidup di dalam roh, memperhidupkan Kristus. Inilah hidup dalam kasih karunia. Tetapi dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kita masih saja sulit untuk hidup di dalam roh, memperhidupkan Kristus, mengekspresikan Kristus, hidup di dalam realitas kasih karunia. Oleh sebab itulah,
kita masih bisa jatuh di dalam kesalahan dan berbuat dosa. Dan ini Tuhan tahu. Oke, kita lanjut mengenai dosa dan dosa-dosa. Inilah sebabnya Paulus dapat mengatakan bahwa bukanlah dia yang melakukan hal-hal itu, tetapi dosa yang berhuni di dalam dia. Dosa ini ada di dalam daging manusia. Sedangkan dosa-dosa mengacu pada kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, dan perbuatan-perbuatan salah. Dosa-dosa ini berbeda dengan dosa yang berhuni di dalam daging kita. Dosa-dosa adalah perbuatan-perbuatan dan kegiatan-kegiatan. Tetapi dosa adalah satu elemen jahat yang berhuni di dalam daging kita. Mengapa kita masih bisa berbuat dosa? Adalah karena dosa yang ada dalam daging kita. Jadi dosa mengacu pada dosa yang berhuni dalam daging yang datang melalui Adam yang jatuh ke dalam umat manusia, Roma 5 ayat 12. Sedangkan dosa-dosa mengacu pada perbuatan-perbuatan dosa, buah-buah dari dosa yang berhuni yang disebutkan di dalam bagian pertama di dalam kitab Roma, yaitu mulai Roma pasal 1 ayat 18 sampai Roma pasal 5 ayat 11. Akan tetapi ada catatan di sini, dosa tunggal yang ada di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, di sana ada kata sifat segala atau semua. Ini bukan menunjukkan dosa yang berhuni, tetapi menunjukkan setiap dosa yang telah kita lakukan seperti di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 10 yang bisa saja kita lakukan setelah kita dilahirkan kembali. Dosa-dosa semacam ini mencemarkan hati nurani kita. Dan oleh sebab itu perlu terus-menerus seiring dengan pengalaman hidup kita dan pertumbuhan hayat kita dari bayi rohani hingga kita dewasa rohani, kita perlu menanggulanginya. Inilah khasiat progresif dari salib yang telah menyelamatkan kita. Khasiat penebusan itu kekal. Maka setiap kali dalam pengalaman hidup kita tersandung perbuatan dosa, maka darah adi Tuhan yang telah tercurah di atas salib akan mengampuni dan memulihkan kita setiap kali kita datang mengaku dosa. Agar apa? Yaitu agar persekutuan kita dengan Allah dipulihkan. Dan dengan demikian kita dapat bertumbuh di dalam hayat. Apa itu pertumbuhan hayat? Yaitu semakin tergarapnya atau bertambahnya unsur ilahi Allah ke dalam kita. Dan semakin berkurangnya unsur-unsur alamiah kita. Semakin banyak unsur ilahi tergarap ke dalam kita, maka kita akan semakin kurang berbuat dosa hingga suatu ketika benar-benar kita tidak dapat lagi berbuat dosa. Semakin tergarapnya unsur ilahi ini akan menjadikan kita semakin bersatu dengan Allah. Alkitab berkata, barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Maka hidup di dalam roh adalah jalan hidup kita orang percaya agar tidak lagi berbuat dosa. Namun apakah kita selalu hidup di dalam roh setiap hari, setiap waktu? Jangankan setiap hari, setiap waktu. Ada kalanya kita lupa Tuhan. Ada kalanya kita, dan banyak kali kita mengandalkan kekuatan alamiah kita yang terbatas di dalam hidup kita. Kita tidak hidup bersatu dengan Allah yang adalah roh. Dan ini yang tak kalah penting. Banyak orang Kristen bahkan tidak tahu bahwa manusia memiliki roh yang di dalamnya berhuni Roh Kudus Allah. Jadi jangankan hidup di dalam roh, fakta manusia memiliki roh saja banyak yang tidak tahu. Maka bagaimana mungkin serta-merta kita bisa hidup di dalam roh, melatih roh, dan bersatu dengan roh? Ketika kita hidup di dalam roh, maka Kristus akan melakukan segala kehendaknya dari dalam kita, yang adalah manusia-manusia yang tidak mampu dan terbatas. Ketika kita hidup di dalam roh, maka kita pasti tidak akan melakukan kehendak daging, yaitu perbuatan dosa. Orang percaya itu bukan hidup di dalam hukum Taurat, the law, melainkan hidup berdasarkan the law of the spirit of life, hukum roh hayat yang berhuni di batin, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Anda bisa mendengar pembahasannya di seri yang lain yang sudah pernah kita bahas di channel ini yang berjudul 3 Hayat dan 4 Hukum. Nah,
poin-poin kebenaran tentang roh, hidup di dalam roh, hukum rohayat saja, mungkin banyak orang Kristen yang belum paham. Maka bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa ada sekelompok orang yang sudah tidak berdosa dan oleh sebabnya tidak lagi perlu mengaku dosa? Oke, misalkan para pengajar doktrin ini hidupnya benar-benar sudah 100% hidup di dalam roh. Yang dengan demikian sudah tidak dapat lagi berbuat dosa. Lantas bagaimana dengan umatnya, pengikutnya, yang mungkin bahkan masih jatuh bangun di dalam hidup rohaninya? Oh, kita imani saja apa yang dikatakan Alkitab. Saya katakan iman tanpa pengertian itu sama saja dengan iman tanpa perbuatan. Karena firman logos hitam yang tercetak di atas kertas putih atau dalam layar smartphone Anda hari ini, sebelum itu menjadi rema, yaitu firman seketika yang dapat menolong kita, itu harus melalui firman logikos dulu, yaitu firman yang dimengerti, yang dipahami. Kita sudah pernah membahasnya di dalam channel ini, kita bisa lihat di deskripsi linknya. Kalau pengertiannya kita sudah keliru atau kita tidak tahu pengertiannya, maka bagaimana mungkin kita dapat melaksanakan iman tersebut? Maka pengajaran yang mengatakan bahwa oleh karena kasih karunia, kita tidak perlu mengaku dosa lagi atau pengakuan dosa itu hanyalah formalitas semata adalah keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran murni Alkitab. Juga sangat-sangat keliru dan sangat dangkal jika mengatakan bahwa jika demikian kasih karunia itu adalah license to sins, izin berbuat dosa-dosa. Hidup di dalam kasih karunia adalah perkara hidup di dalam roh, memperhidupkan Kristus, mengekspresikan Kristus. Di luar prinsip ini, maka tetap saja kita akan melakukan perbuatan-perbuatan di luar Kristus. Maka sudah pasti itu adalah dosa. Nah, itu adalah hal-hal yang prinsip yang dalam. Sekarang kita bahas yang ringan-ringan saja. Saudara-saudari, setelah kita beroleh selamat, maka sepatutnya kita tidak berbuat dosa lagi. Setelah kita beroleh selamat, Tuhan segera memberi satu perintah kepada kita, jangan berbuat dosa lagi. Apakah perkataan Tuhan ini salah? Tentu tidak. Bahwasanya orang Kristen memang bisa tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena di dalam orang Kristen ada hayat Allah. Hayat ini tidak bisa berbuat dosa. Karena hayat ini adalah Allah itu sendiri. Dan juga hayat ini tidak bisa mentolerir dosa sedikit pun. Hayat ini di dalam batin kita memberikan kita perasaan yang luar biasa pekanya terhadap dosa. Bila kita hidup menurut hayat ilahi dan perasaan hayat ini, atau bila kita memperhidupkan Kristus, maka niscaya kita bisa tidak berbuat dosa. Tetapi karena kita sering tidak memperhidupkan Kristus, maka kita orang Kristen masih mungkin berbuat dosa. Sebab kita masih berada dan memakai tubuh daging. Bila kita tidak hidup menurut roh, tidak hidup di dalam hayat, di mana dan kapan saja ada kemungkinan bagi kita untuk bisa berbuat dosa. Ada 3 akibat yang serius jika kita setelah beroleh selamat berbuat dosa. Yang pertama, pasti kita akan mengecap akibat dosa, yaitu kita akan menanggungnya di zaman sekarang ini. Mungkin sakit penyakit dan hal-hal yang membuat kita kesulitan akan Tuhan pakai untuk membuat kita sadar akan dosa yang telah kita lakukan. Bila Anda bertobat dan mengaku dosa, walaupun Allah mengampuni Anda dan darah Tuhan menyucikan Anda seperti firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, tetapi akibat dosa itu tidak mungkin Anda hindari. Yang kedua, kita akan menerima ganjaran di zaman yang akan datang. Seperti dalam Matius 16 ayat 27 berkata, ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan yang ketiga, ada satu akibat yang langsung yang terjadi segera pada saat kita berbuat dosa, yaitu persekutuannya dengan Allah terganggu. Roh Kudus di dalam kita akan berduka. Hayat ilahi di dalam kita akan merasa tidak nyaman. Kita kehilangan sukacita dan bahkan persekutuan kita dengan Allah bisa terputus. Dan sudah pasti pertumbuhan hayat kita
terhalang dan terhambat. Maka kita mengalami kerugian. Jadi, jika setelah beroleh selamat berbuat dosa lagi, itu adalah perkara yang sangat-sangat serius. Lalu apa yang harus kita berbuat jika ada orang berbuat dosa? Bagaimanakah agar ia dapat memulihkan persekutuannya dengan Allah? Jawabannya adalah perlu mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman ini ditulis oleh Rasul Yohanes bukan untuk orang yang belum percaya, melainkan untuk orang yang telah percaya, yang telah memiliki hayat kekal Allah. Seperti yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. Nah, berdasarkan apa kita mengaku dosa? Apakah kita menghitung-hitung dosa setiap hari? Kita mengaku dosa berdasarkan terang Tuhan di dalam roh kita. Apa yang Tuhan terangi, maka itu saja yang kita akui di hadapan Allah. Mengaku dosa bukan berarti pengakuan dosa berongan. Seperti, ya Tuhan ampuni aku dalam setiap dosa yang aku lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik sengaja atau tidak sengaja, seperti yang biasa kita lakukan di akhir tahun pada pergantian tahun. Bukan seperti itu. Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa persekutuan kita, maka apa yang diterangi Tuhan, itu saja yang kita akui. Makin banyak yang diterangi, makin banyak kesadaran. Makin banyak kesadaran, makin banyak kesalahan kita yang kita akui. Setiap perbuatan dosa yang kita akui, semakin membuat kita bertumbuh di dalam hayat. Kapan kita terakhir bertumbuh di dalam hayat? Adalah kapan terakhir kali kita mengaku dosa di hadapan Allah. Ini perlu kita lakukan hingga akhirnya hayat bertumbuh terus memenuhi dan memenuhi kita hingga kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena kematangan hayat dan keintiman persekutuan kita dengan Tuhan dalam praktek hidup dalam roh kita setiap harinya. Kita harus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus terpaku di atas salib, Ia telah menanggung segala dosa kita. Dosa-dosa yang telah kita lakukan seumur hidup kita, baik yang telah lampau, yang sekarang maupun yang akan datang, semuanya telah ditanggung Tuhan di atas salib. Di atas salib Tuhan telah menanggung dosa-dosa yang kita lakukan seumur hidup kita. Kita harus memahami fakta ini. Barulah kita dapat memahami jalan pikiran Allah untuk pemulihan persekutuan kita dengan Allah bagi pertumbuhan hayat kita yang tercantum di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Perkara ini sudah dilambangkan di dalam Bilangan pasal 19. Di sana ada seekor lembu betina merah. Nah, lembu ini bukan untuk menanggulangi keperluan saat itu, melainkan untuk menanggulangi keperluan di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa setelah seekor lembu betina merah itu disembelih lalu dibakar habis kulitnya, dagingnya, dan darahnya bersama kotorannya, lalu abunya harus disimpan. Nah, fungsi abu ini adalah sebagai penghapus najis, yaitu sebagai persiapan demi keperluan bila terjadi kenajisan di kemudian hari. Inilah gambaran dari pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan penebusannya, Ia telah menebus semua dosa masa lampau. Dia pun telah menyediakan persediaan untuk menanggulangi segala kenajisan dari dosa-dosa kita yang akan datang. Sehingga Tuhan tidak perlu melakukan pekerjaan penebusan dua kali. Dalam penebusannya, semua telah tersedia dengan lengkap. Khasiatnya kekal dan tidak berubah. Dengan kata lain, abu dari lembu betina merah ini menyatakan bahwa pekerjaan salib di masa lampau adalah untuk kegunaan di hari ini. Dan bahwa fungsi salib telah mencakup segala keperluan di masa yang akan datang. Syukur kepada Tuhan bahwa penebusan Tuhan Yesus cukup kita manfaatkan seumur hidup kita. Kematiannya telah menanggung segala dosa kita. Inilah yang dinamakan kematian penebusan yang al-muhid Kristus. Akhirnya, jangan mengikuti pengajaran yang keliru mengenai tidak perlunya mengaku dosa. Itu pengajaran yang keliru yang justru membuat kita tidak akan mengalami kemajuan demi kemajuan rohani, dan tentunya kita tidak akan bertumbuh di dalamnya.
and the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.